Pernah nggak sih kalian ngerasa minder cuma gara-gara masuk ke mall mewah pakai sandal jepit? Nah, perasaan nggak pantas itu yang dijadiin senjata utama sama Bong Joon-ho di film Parasite. Film ini nggak butuh hantu buat bikin kita merinding, dia cuma butuh sebuah garis. Garis yang misahin antara orang yang bisa makan steak premium sama orang yang harus rebutan wifi gratisan di toilet. Di pembukaan ini, kita bakal sadar kalau Parasite bukan cuma soal tipu-tipu, tapi soal betapa jauhnya jarak antara lantai bawah tanah dan lantai 2 sebuah rumah mewah. Keluarga Kim ini sebenarnya pinter banget, tapi pinternya itu survivor mode. Mereka bisa ngelakuin apa aja, dari lipet kotak pizza sampai malsuin ijazah kuliah luar negeri. Pertanyaannya, kalau mereka sepinter itu, kenapa mereka masih tinggal di Banjiha yang sering dikencingin orang mabuk? Jawabannya sederhana, karena di dunia nyata, pinter aja nggak cukup kalau lu nggak punya koneksi. Bong Joon-ho pengen nunjukin kalau orang miskin itu seringkali harus punya skill dewa cuma buat dapet kehidupan yang biasa aja. Di sisi lain, ada keluarga Park. Mereka ini kaya, wangi, dan jujur aja agak bego. Tapi sebenarnya mereka nggak bego, mereka cuma nyaman. Nyonya Park itu tipe orang yang gampang banget percaya sama omongan orang, asalkan orang itu dibawa sama kenalan. Ini sindiran keras buat kaum elit yang cuma mau bergaul sama lingkaran mereka sendiri. Mereka merasa aman di dalam gelembung eksklusifnya tanpa sadar kalau parasit udah mulai masuk dan makan di meja makan mereka sendiri. Bong Joon-ho itu orangnya detail banget, sampai ke tahap yang agak nyebelin. Pas bikin set rumah keluarga Park, dia nggak mau pakai rumah asli. Dia bangun sendiri dari nol. Kenapa? Biar dia bisa ngatur kemana sinar matahari jatuh. Dia pengen rumah itu kelihatan terang benderang, kontras banget sama rumah keluarga Kim yang selalu keremang-remang dan lembab. Dia pengen kita secara visual ngerasa kalau matahari itu cuma milik orang kaya, sementara orang miskin cuma dapat sisa-sisa cahayanya aja. Coba deh perhatiin pas Ki-taek lagi nyetir buat Tuan Park. Ada satu garis di kaca mobil atau di interior rumah yang selalu misahin mereka. Tuan Park selalu bilang, "Saya suka orang yang nggak melewati batas." Kalimat ini sopan banget, tapi sebenarnya kasar. Artinya, gue bayar lu buat kerja, bukan buat jadi temen atau nanya-nanya soal urusan pribadi gue. Garis ini adalah tembok tak kasat mata yang bikin si miskin sadar diri kalau mereka itu cuma alat buat si kaya. Fakta uniknya, saking pengennya dapat vibe miskin yang asli, tim produksi sampai nyari barang-barang bekas dari daerah yang mau digusur. Mereka bawa sampah beneran ke lokasi syuting biar baunya kerasa sama para aktor. Bong Joon-ho pengen suasana di layar itu bertekstur. Jadi pas kita nonton, kita seolah-olah bisa nyium bau apek dari rumah keluarga Kim. Ini bukan cuma soal visual, tapi soal gimana bikin penonton masuk ke dalam kemiskinan itu sendiri tanpa perlu jadi miskin beneran. Buat kita, mungkin Banjiha atau apartemen setengah bawah tanah itu cuma properti film. Tapi di Seoul, itu realitas pahit. Awalnya tempat itu dibangun buat bunker perang, tapi sekarang jadi solusi terakhir buat orang yang gak mampu bayar sewa apartemen normal. Bong Joon-ho ngambil simbol ini buat nunjukin kalau secara strata sosial, keluarga Kim itu emang udah setengah terkubur sejak awal. Mereka hidup di bawah permukaan tanah, ngeliat kaki orang lewat, sambil nunggu keajaiban yang gak pernah datang. Kalau lo perhatiin, film ini isinya orang naik turun tangga terus. Pas keluarga Kim sukses nipu, mereka naik tangga ke rumah mewah. Pas rahasia mereka hampir kebongkar dan mereka kabur di tengah hujan, mereka turun tangga. Terus-terusan, nggak habis-habis. Ini sinematografi yang brilian buat nunjukin kalau buat naik kelas itu butuh usaha mati-matian. Tapi buat jatuh lagi ke bawah itu gampang banget dan rasanya jauh banget. Tangga di film ini adalah representasi dari nasib yang nggak adil. Adegan hujan di film ini adalah salah satu yang paling nyesek. Buat Nyonya Park, hujan semalam itu berkah karena bikin langit jadi bersih dan dia bisa bikin pesta taman. Tapi buat keluarga Kim, hujan itu adalah kiamat yang nenggelemin rumah mereka pakai air selokan. Kontras ini yang bikin kita sadar kalau dunia ini gak pernah adil. Bencana alam yang sama bisa punya arti yang beda 180 derajat tergantung berapa banyak saldo di rekening bank lo. Sekarang kita bahas soal bau. Ini adalah satu-satunya hal yang keluarga Kim gak bisa palsuin. Mereka bisa pakai baju mahal, tapi bau Banjiha itu nempel di kulit. Tuan Park berkali-kali nunjukin ekspresi jijik kalau nyium bau Ki-taek. Bau ini yang akhirnya jadi pemicu pembunuhan di akhir film. Kenapa? Karena direndahin soal kerjaan itu biasa,
tapi direndahin karena bau badan itu nyerang harga diri paling dasar manusia. Bau itu adalah identitas kelas yang paling jujur. Tuan Park bukan penjahat yang bawa pistol, dia penjahat karena ketidaktahuannya. Dia ngerasa jadi orang baik cuma karena dia bayar gaji tepat waktu. Dia nggak sadar kalau kata-katanya soal bau atau garis itu lebih tajam dari pisau. Dia adalah representasi orang kaya yang nggak jahat tapi nggak punya empati. Dan di dunia Bong Joon-ho, kurangnya empati itu lebih berbahaya daripada niat jahat yang terang-terangan. Ada satu dialog keren dari Chung Suk, ibunya si keluarga Kim. Dia bilang, bukan kaya tapi baik karena kaya. Dia sadar kalau punya banyak uang itu bikin hidup jadi mulus kayak disetrika. Nggak ada alasan buat marah-marah kalau semua masalah bisa selesai pakai duit. Ini nyentil kita semua, kalau moralitas itu kadang-kadang cuma kemewahan buat mereka yang perutnya udah kenyang. Orang miskin bukannya mau jadi jahat, mereka cuma nggak punya pilihan buat jadi lembut. Coba kita pikir jernih, siapa sih yang sebenarnya parasit di sini? Keluarga Kim yang numpang makan, atau keluarga Park yang bahkan nggak bisa buang sampah atau masak mie instan sendiri tanpa bantuan orang lain? Keluarga Park itu lumpuh tanpa asisten. Mereka sangat tergantung sama tenaga orang miskin buat bisa hidup normal. Bong Joon-ho pengen bilang kalau sistem ini saling menghisap. Si kaya menghisap tenaga si miskin menghisap fasilitas si kaya. Pas kita pikir film ini cuma soal tipu-menipu, tiba-tiba ada plot twist soal bunker di bawah tanah. Ternyata ada orang yang lebih bawah lagi dari keluarga Kim. Gense, orang yang tinggal di bunker itu, malah memuja Tuan Park kayak Tuhan. Ini sedih banget. Ini nunjukin gimana kelas bawah seringkali malah saling hantam dan rebutan buat dapet sisa-sisa perhatian dari majikan mereka, alih-alih bersatu buat ngelawan sistem yang gak adil. Cara Bong Joon-ho bangun tensi itu gila sih. Adegan pas keluarga Kim lagi asik-asik minum di ruang tamu pas majikannya pergi, terus tiba-tiba bel bunyi, itu rasanya jantung mau copot. Dia mainin emosi kita dari komedi ke horor dalam hitungan detik. Kita dibuat ngerasa bersalah karena kita sebenarnya pengen keluarga Kim berhasil. Padahal kita tahu apa yang mereka lakuin itu salah secara moral. Tapi ya itu, kita lebih milih dukung penipu daripada dukung orang sombong. Isu yang diangkat film ini sebenarnya isu global. Di Seoul, daerah-daerah lama yang tadinya buat rakyat kecil sekarang diganti jadi apartemen mewah. Orang-orang kayak keluarga Kim makin terpinggirkan ke lubang-lubang bawah tanah. Gap antara yang punya apartemen sama yang sewa itu makin gila. Parasite itu kayak teriak ke muka pemerintah dunia, lihat nih, rakyat lu udah mulai saling bunuh gara-gara gak punya ruang buat hidup. Kenapa film ini bisa menang Oscar dan disukai semua orang? Karena rasa gak adil itu universal. Mau lu di Jakarta, London, atau New York, perasaan kalau lu cuma sekrup kecil di mesin raksasa orang kaya, itu pasti ada. Bong Joon-ho berhasil nangkep keresahan itu dan ngebungkusnya jadi tontonan yang seru banget. Film ini gak ceramah, dia cuma ngasih lihat kaca ke kita semua. Dan biasanya, apa yang kita lihat di kaca itu gak selalu bagus. Ending film ini adalah salah satu yang paling depresif menurut gue. Kitek bilang rencana terbaik adalah nggak punya rencana. Kenapa? Karena kalau lu miskin, lu nggak punya kontrol atas hidup lu. Mau lu rencana sekeren apapun, kalau tiba-tiba ada hujan badai atau ada orang gila dari bunker, rencana lu hancur. Ini pesan yang gelap banget tentang keputusasaan kelas bawah yang ngerasa kalau nasib mereka udah dikunci rapat-rapat. Jadi, apakah kita semua ini parasit dalam hidup seseorang? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang jelas, parasit ngajarin kita buat lebih peka sama garis-garis yang kita buat sendiri di sekitar kita. Sebelum lu mandang rendah orang lain cuma gara-gara baunya atau bajunya, ingat kalau nasib itu kayak roda yang berputar. Bedanya, roda di film ini kayaknya emang agak macet buat yang di bawah. Makasih udah dengerin ocehan gue soal geometri penindasan ini. Kalau lu suka, subscribe aja, tapi jangan lewat batas ya.